Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah balik lagi di channel saya Kampung Jepang. Oke, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, lebih baiknya kepada kalian semua untuk belajar materi yang sebelumnya ya di video sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk menghafal katakana dan hiragana ya supaya bisa lebih berkembang. Oke, seperti biasa dalam materi pelajaran kali ini kita menggunakan materi dari NHK World Japan. Saya akan kasih linknya dan kalian bisa bisa cek linknya di deskripsi di video ini. Oke, mari kita mulai pelajaran yang ketiga ya. Daftar pelajaran, kita pergi ke daftar pelajaran ketiga dan kita klik ya. Oke. Hari ini materi pelajarannya adalah di mana toiletnya. Oke, dan kata kunci pada hari ini adalah yang dalam bahasa Jepang disebut toire wa doko desu ka. Toire wa doko desu ka. Toire untuk toilet dan doko desu ka untuk di mana. Jadi artinya di mana toiletnya? Toilet ada di mana? Oke. Hari ini seperti biasa untuk naskah percakapannya terdiri dari dua orang, yaitu Sakura yaitu orang Jepang dan Ana yaitu mahasiswi dari Thailand. Dan tanpa buang waktu lagi kita akan memulai percakapan ini. Koko wa kyoushitsu desu. Koko wa kyoushitsu desu. Koko wa kyoushitsu desu. Oke, kita mulai lagi. Koko wa kyoushitsu desu. Koko wa kyoushitsu desu. Jadi, koko wa kyoushitsu desu. Koko wa kyoushitsu desu. Koko wa kyoushitsu desu. Jadi, ini adalah kelas, ruangan kelas. Oke, ini adalah ruangan kelas. Betul sekali. Oke, yang akan kita jelaskan pada hari ini adalah yaitu koko. Di sini di kalimat ini saya bisa jelaskan, ada banyak sekali yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah penggunaan koko. Yang koko ini artinya dalam bahasa Jepang disebutnya ini, tapi yang menunjukkan tempat. Jadi terus bisa juga artinya di sini. Ya. Jadi koko itu artinya ini yang menunjukkan tempat atau di sini, ya. Dan di sini kyoshitsu itu adalah kelas, ruangan kelas. Kyoshitsu nih. Kyoshitsu. Jadi yang buat kalian yang belum bisa baca kanji atau hiragana, kalian bisa baca ini ya, baca romajinya, baca alfabetnya. Kyoshitsu desu. Dan bagaimana caranya untuk mengekspresikan atau bilang di sana atau itu yang menunjukkan tempat. Nah, sama seperti di pelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai kore, sore, are kan. Nah, di sini untuk koko juga dia untuk itu atau di sana, dia dalam bahasa Jepang itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah soko. Nah, soko itu artinya itu yang menunjukkan tempat atau di sana ketika tempat yang kita maksud itu adalah dekat dengan lawan bicara kita. Dan selanjutnya satu lagi itu yang menunjukkan tempat atau di sana di mana tempatnya itu jauh dari Anda, lawan bicara kita dan lawan bicara kita. Jadi jauh dari lawan bicara kita dan kita ya. Jadi itu disebutnya dalam bahasa Jepangnya asoko. 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 Oke. Jadi sama, ada koko untuk ini dan ada soko untuk itu, di mana yang menunjukkan tempat, di mana tempatnya itu dekat dengan lawan bicara kita.
dan asoko di mana tempatnya itu jauh dari saya, lawan bicara saya. Oke? Jadi ada koko, soko, dan asoko. Ini setelah subjek itu ada wa yang menunjukkan partikel. Dan kyoshitsu itu adalah kelas. Oke, kelas. Nah, bagaimana dengan tempat yang lain dalam bahasa Jepang? Oke, contohnya misalnya sekolah. Sekolah itu gakko. Gakko. Gakko, sekolah. Terus apalagi misalnya rumah sakit dalam bahasa Jepangnya byoing. Byoing. Oke, byoing. Artinya rumah sakit. Apalagi misalnya apalagi ya, halte bus, basute, 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 universitas, daigaku, daigaku, dan lain sebagainya. Kalian bisa carilah searching di internet. Oke, dan koko wa kyoshitsu desu. Dan dalam akhir kalimat itu dalam bahasa Jepang itu perlu diberi des sebagai penanda akhir kalimat. Oke, selanjutnya. Wah, hiroi. Wah, hiroi. Wah, hiroi. Wah, hiroi. Wah, hiroi. Wah, hiroi. Wah, luasnya ya. Wah, luasnya ya. Nah, oke, di sini wah itu ya, wah, ungkapan rasa terkesima. Nah, dan untuk hiroi itu artinya luas, tapi dalam konteks percakapan ini dia itu wah, luasnya ya. Seperti itulah. Hiroi ini kanjinya untuk hiroi ya, tapi kalian juga kalau yang nggak bisa baca hiragana atau kanji, kalian bisa baca ini ya, hiroi yang artinya luas. Nah, ini kata sifat ya. Hiroi itu kata sifat, luas berarti. Kalau gitu bagaimana kita untuk mengungkapkan antonimnya dari kata luas itu? Berarti kan sempit. Kalau bahasa Jepang itu disebutnya semai, semai, semai. Nah, untuk besar, oki, besar, oki. Untuk kecil, chisai, chisai, dan lain sebagainya. Kalian bisa hafalkan lah sendiri ya. Cari-cari di internet. Oke, selanjutnya. Oh, di sini ada yang saya ingin jelaskan lagi nih. Di sini kalian bisa lihat ya, dalam kalimat ini tidak ada des di sini. Tidak ada des ya. Kalau di Sakura-san kan tadi, kalau Sakura tadi dia pakai des di kalimatnya. Nah, kalau di sini dia nggak pakai des, berarti artinya hubungan antara Sakura dan Ana itu sudah mulai dekat satu sama lainnya. Karena biasanya kalau seperti yang saya jelaskan di pelajaran sebelumnya, kalau orang Jepang itu kalau misalnya sudah dekat, hubungan antara pertemanannya sudah dekat, yaitu kita bercakapnya itu, berbicaranya itu tidak menggunakan des. Jadi dipotong semua, hilang. Kan lebih enak, lebih santai ngomongnya gitu. Oke. Selanjutnya ya, tuh kan di sini Sakura. Sakura bilang ya, lihatnya. Asoko wa toshokan. 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 Nah, asoko wa toshokan. Nah, di sini asoko itu seperti yang tadi saya jelaskan, berarti si toshokan itu, asoko itu atau di sana. Nah, toshokan itu adalah perpustakaan. Jadi, di sana perpustakaan ada di sana. Itu perpustakaan, tapi menunjukkan tempat ya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa asoko. Nah, asoko itu berarti jauh, letaknya itu jauh dari Sakura dan Ana. Dia itu jauh ya. Jadi makanya di sana perpustakaan atau itu perpustakaan. Nah, toshokan. Toshokan itu perpustakaan ya. Toshokan. Jadi dihafalkan. Ini mah memang cuman harus dihafal aja ya.
Terus lihat di sini. Di sini tidak ada des. Seharusnya kalau dalam kalimat sopan dalam bahasa Jepang itu dia asoko wa toshokan des. Asoko wa toshokan des. Tapi di sini dia tidak ada des, berarti Anna dan Sakura itu mulai menjadi teman baik. Maksudnya hubungannya menjadi lebih dekat satu sama lainnya. Nah, oke, selanjutnya. トイレはどこですか？トイレはどこですか？トイレはどこですか？ Oke. Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Nah, oke. Nah, untuk toire itu adalah kata dalam toire itu adalah kata toilet dalam bahasa Jepang. Nah, toilet ini tapi ya toire. Nah, ditulisnya dalam katakana. Tapi ada kalimat lain lagi, ada kata lain lagi yang untuk menunjukkan untuk menunjukkan atau mengekspresikan toilet ini, yaitu otearai. Otearai atau toire, dua-duanya artinya sama. Tapi kebanyakan ya, kalau saya pribadi saya lebih senang menggunakan toire. Dan wa di sini selanjutnya adalah wa ya. Itu menunjukkan partikel di mana diletakkan sesudah subjek ya. Toire wa doko desu ka. Nah, doko desu ka itu adalah di mana dalam bentuk sopannya. Ada karena ada deska. Ya, di sini ya, deska. Dan di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar kan bahwa untuk menyatakan sebuah kalimat pertanyaan, jadi kita tinggal memberikan ka pada kalimat positifnya dan meningkatkan dan menanjakkan intonasi akhir kalimat. Jadi tadi kalian dengarkan, kita dengar lagi ya. Toire wa doko desu ka? Nah, jadi toire wa doko desu ka dinaikkan. Toire wa doko desu ka, jadi perlu dinaikkan di akhir kalimatnya ya. Di sini kita lihat ya. すぐそこです。 Nah, sugu soko desu. すぐそこです。 Sugu soko desu. Persis di sana. Sugu soko desu. すぐそこです。すぐそこです。 Sugu soko desu. Persis di sana. Oke, di sini banyak sekali yang bakal saya jelaskan di sini ya. Yang pertama, untuk membuat kalimat pertanyaan, misalnya perpustakaannya ada di mana? Berarti toshokan wa doko desu ka? Jadi terus kelasnya ada di mana? Kyoshitsu wa doko desu ka? Jadi kalian dapatkan patternnya di sini bahwa kalau misalnya kita untuk menanyakan sebuah kalimat pertanyaan di mana bla 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 tempat itu berada, berarti kita harus susunan kalimatnya adalah nama tempatnya, terus tinggal tambahin wa doko desu ka gitu. Jadi kalian kalau misalnya sudah menghafal tempatnya, terus tinggal sudah tahu penggunaan wa nani nama tempat, wa doko desu ka, udah deh, kalian bisa menanyakan di mana sebuah tempat itu berada. Contohnya, di mana halte busnya? Basute wa doko desu ka? Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini bagaimana kita harus menjawabnya? Nah, kalau ini kan kebetulan karena sugu soko desu, persis ada di sana. Nah, ini sugu. Sugu ini artinya adalah persis. Ini untuk dalam konteks percakapan ini artinya persis ada di sana. Tapi sugu itu bisa artinya juga segera. Segera, langsung. Contohnya, kamu ngapain aja? Misalnya kalau kita ya dalam bahasa Indonesia ya, kamu ngapain aja sih? Ayo cepetan dong. Ya, segera saya akan berangkat. Nah gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu yang segera saya akan berangkat. Sugu ikimasu. Sugu ikimasu. Nah kalau ikimasu itu artinya pergi ya, atau berangkat, akan pergi ya, berangkat. Jadi saya akan berangkat. Segera saya berangkat. Sugu ikimasu. Kamu ngapain aja sih? Nah, iya baik, akan saya laksanakan segera. Berarti itu dalam bahasa Jepangnya sugu yarimasu.
Sugu yarimasu. Yarimasu itu saya lakukan ya, artinya lakukan, do it, do. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, lakukan. Jadi sugu yarimasu. Segera saya lakukan. Nah, gitu. Sugu soko desu. Selanjutnya kita akan menjelaskan soko. Soko desu. Sugu soko desu berarti di sini kita bisa membayangkan bahwa toiletnya itu ada di dekat Anna, persis sekali. Ada di dekat Anna. Makanya si Sakura ini bilangnya sugu soko desu. Nah, berarti tempatnya dekat dengan Anna gitu. Sugu soko desu. Oke. Oh iya, saya lupa nih. Kalau di sini ya dalam kalimat ini kita udah menjelaskan dari sampai sini. Selanjutnya adalah di sini ya. Saya akan menambahkan kokowa ini kan. Kokowa kyoshitsu desu. Kokowa kyoshitsu desu. Ini adalah ruangan kelas. Ini adalah ruangan kelas. Ini kan kalimat positif. Nah, gimana sih cara buatnya menjadi kalimat negatif? Ini bukan ruangan kelas. Gimana cara kita mengekspresikan atau bilang seperti itu dalam bahasa Jepang? Nah, caranya adalah di sini kita tinggal menambahkan, di sininya itu tinggal diganti, ini kan des ya, diganti dengan dewa arimasen. Dewa arimasen. Dewa arimasen. Jadi, koko wa kyoshitsu dewa arimasen. Koko wa kyoshitsu dewa arimasen. Jadi, itu adalah kata atau kalimat yang artinya ini bukan ruangan kelas. Jadi tinggal koko wa bla 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 dewa arimasen. Tinggal tambah dewa arimasen. Jadi kalimat positif itu bisa menjadi kalimat negatif. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah kalimat positif ini menjadi menjadi kalimat pertanyaan. Nah, sama, apakah ini ruangan kelas? Nah, bagaimana kita untuk menyatakan kalimat pertanyaan seperti itu? Apakah ini ruangan kelas? Nah, berarti seperti yang sudah kita belajar di pelajaran sebelumnya, bahwa kita tinggal menambahkan ka di sini dan menaikkan intonasi di akhir kalimat. Jadi, koko wa kyoshitsu desu ka? Koko wa kyoshitsu desu ka? Koko wa kyoshitsu desu ka? Apakah ini ruangan kelas? Nah, begitu. Nah, kalau untuk kalimat yang santai, ini kan untuk kalimat yang formal, yang general. Nah, kalau kalimat yang santai, malah kalian, kalau misalnya hubungan kalian itu sudah baik satu sama lainnya, itu kalian malah nggak usah pakai ka di belakangnya ya untuk membuat sebuah pertanyaan kalimat. Misalnya, kita ya ingin buat pertanyaan, di sana apakah itu perpustakaan? Nah, apakah itu perpustakaan? Tapi dalam kalimat yang santai ya, untuk teman. Kita nggak perlu menggunakan ka-nya itu ya. Kita tidak perlu menggunakan ka. Kita hanya cukup menaikkan intonasi di akhir kalimat. Asoko wa toshokan? Asoko toshokan? Atau biasanya kalau misalnya santai gitu ya, tinggal pakai asoko wa toshokan nano? Asoko toshokan nano? So nano? So nano? Asoko wa toshokan nano? Nah, begitu. Terus di sini ya, kalau dalam bahasa Jepang itu, wah, hiroi ne. Wah, hiroi ne. Ini untuk percakapan yang untuk teman yang untuk teman yang hubungannya dekat sekali. Wah, hiroi ne. Kalau sopannya hiroi desu ne. Wah, luasnya ya. Wah, luas sekali ya. Wah, luasnya ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke petunjuk tata bahasanya ya. Maru-maru wa doko desu ka? Saya sebut ini maru-maru aja ya, soalnya suka belibet. Maru-maru wa doko desu ka? Nah, ini hiragananya ya. Maru-maru wa doko desu ka? Di mana maru-maru?
Jadi untuk menyatakan sebuah pertanyaan di mana. Oke, kita baca penjelasannya. Doko desu ka adalah ungkapan yang dapat digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contoh, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Gitu. Ya. Sekolah ada di mana? Gakko wa doko desu ka? Universitasnya ada di mana? Daigaku wa doko desu ka? Kantornya ada di mana? Misalnya, kaisha wa doko desu ka? Nah, kantor ya, perusahaan, kaisha, perusahaan. Oke, kita lanjut ke session selanjutnya, yaitu Sensei, oshiete! Oke, demonstratif. Ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat kita menunjuk pada benda. Oke, orang atau tempat yang kita tengah bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata ko, so, a, do. Ini dari koko, soko, asoko, dan ini doko. Jadi koko untuk ini, soko ini untuk itu atau di sana yang dekat dengan lawan bicara kita. Asoko itu adalah itu atau di sana yang di mana jauh dari lawan kita dan lawan bicara kita. Dan do itu untuk doko, untuk menyatakan di mana. Jadi ini hanya untuk lebih gampang untuk dihafal ya, koso ado. Koso ado dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif 4 kelompok tersebut. Jadi ko, so, ado, koko, soko, asoko, doko. Oke. Dan kata tiruan bunyi. Kata tiruan bunyi. Hewan berjalan. Bahasa Jepang adalah bahasa yang memiliki banyak kata tiruan. Oke lah, kita lihat ya, baca lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah ini dia. Nah, ini adalah bunyi hewan berjalan. Nah, bunyi hewan berjalan yaitu kita lihat untuk kuda, mereka bunyinya paka-paka, 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 paka-paka. Jadi suara kuda sedang berlari itu dalam bahasa Jepangnya disebutnya paka-paka, paka-paka, paka-paka. Ini kalau kuda itu dalam bahasa Jepangnya disebut uma. Uma wa paka-paka hashirimasu. Nah, itu hashiru itu adalah hashirimasu itu adalah berlari. Berarti kuda berlari dan bunyinya paka-paka gitu. Uma wa paka-paka hashirimasu. Nah, ini atau arukimasu ya. Terus untuk yang gajah itu dia sebutnya noshi-noshi. Noshi-noshi, noshi-noshi, Gajah. noshi-noshi. Nah, begini ini suara jalannya gajah itu untuk mengekspresikannya dalam bahasa Jepangnya itu noshi-noshi. noshi-noshi. Nah, ini dan selanjutnya untuk kelinci itu yang dalam bahasa Jepangnya disebut usagi. Ini usagi, ini zo ya. Dalam bahasa Jepang gajah itu zo. Zo wa noshi-noshi arukimasu. Ini kalau untuk kelinci kita sebutnya usagi wa pyong-pyong arukimasu. Pyong-pyong. Jadi kan kalau kelinci itu dia loncat-loncat. Nah, dalam bahasa Jepang itu untuk mengekspresikan bunyi loncatan dari kelinci itu disebutnya pyong-pyong. 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 Oke, jadi untuk kuda paka-paka, paka-paka, paka-paka. Untuk gajah atau zo dalam bahasa Jepang noshi-noshi, noshi-noshi. Dan untuk kelinci pyong-pyong, pyong-pyong. Kita balik lagi ya. Oke, catatan Shana pada hari ini. Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saya. Betul sekali. Jadi pentingnya ya untuk menyatakan suatu tempat itu, saya ulang, itu kita pakai
nama tempat. Wa doko desu ka? Jadi sekolah ada di mana? Gakko wa doko desu ka? Gitu. Terus untuk jawabannya, koko untuk di sini, terus soko untuk di sana, di mana atau itu, di mana tempatnya itu dekat dengan lawan bicara kita, dan asoko yaitu ketika tempatnya itu jauh dari kita dan lawan bicara kita. Jadi ko, so, a, do, koko, soko, asoko, dan doko. Oke, saya kira cukup untuk pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jane, mata aimashou. Bye bye.